Morning all, how are things? I hope you are in a good condition. So in this first meeting, we will learn about English subject for 10th grade. But before continue, you should know about our learning achievement. Jadi sebelum lanjut, kalian harus tahu capaian pembelajaran kita, yaitu pada elemen menyimak berbicara. Based on learning achievement, we will learn about question words. Jadi berdasarkan capaian pembelajaran yang ada, kita akan belajar tentang kalimat tanya. Okay? Before learning question words, you should know our learning goals. We have two learning goals, like on this screen. Jadi sebelum kita belajar tentang kalimat tanya, kalian perlu tahu tujuan pembelajaran kita seperti pada layar yang ada. So you should achieve these learning goals. Jadi kalian harus mencapai tujuan pembelajaran yang ada. Okay? Question words. We need to know specific information about people, places, activities, or dates. We have words that help us to get that information. They are called question words. Question words are helpful to us for specific information. They are used in interrogative sentences known as open questions or WH questions. Kita membutuhkan kalimat tanya ketika kita perlu mengetahui secara spesifik atau detail informasi tentang orang, tempat, aktivitas, tanggal, dan kalimat tersebut disebut sebagai kita gunakan sebagai kalimat tanya. Nah, kalimat tanya dapat membantu kita untuk menanyakan hal-hal yang lebih detail, yang disebut dengan open question atau WH question. WH question antaranya what, ask for an activity or object, where, ask for a place, when, ask for a day, date, month, and time, who, ask about person, which, ask for option, why, ask for reason, and how, used to ask condition, reason, age, distance, length, process or quality, and quantity. Aktivitas atau objek, where menanyakan tempat, when menanyakan hari, tanggal, bulan, waktu, who menanyakan orang, which menanyakan suatu pilihan, why menanyakan alasan, how misalnya digunakan untuk menanyakan kondisi, alasan, umur, jarak, lamanya, atau proses, kualitas, atau kuantitas. What, misalnya kita menanyakan lama dan menanyakan jurusan, kita menggunakan to be berdasarkan rumus atau ada formula. Example, what is your name? My name is Sinta. Sedangkan the second, what is your department? Apa jurusanmu? It is accounting. Jadi jawabannya berdasarkan rumus urutannya subject, to be, dan objek atau komplement. Okay? What dengan menggunakan kata kerja. Kata kerja itu seperti apa sih? Kerja berarti kata yang melakukan suatu pekerjaan. Misalnya, misalnya contoh di sini, what do you know? Apa yang mau tahu? I know our project. Kita atau project kita. Atau second, what does it mean? Apa ya? Dia kumpulkan si submits our project. Dia mengumpulkan proyek kita. Perlu diingat bahwa ketika kita menggunakan kata kerja, ada kata bantu do or does setelah what. Do untuk subjek I, you, we, they, sedangkan does untuk subjek she, he, it, seperti pada contoh. Dan jawabannya yaitu untuk subjek yang she, he, it, itu kata kerjanya ditambah s seperti pada submit, jadi submits. Oke. Menanyakan tempat, for example dengan menggunakan to be kita contohnya itu where are you from? I'm from Tarakan, I'm from Sebatik. Atau where is she from? She is from Sulawesi, she is from Nunukan. Okay? Ketika menggunakan kata kerja, maka example kalimatnya where do you live? Di mana kamu tinggal? I live in Sebatik. Where does he go? Di mana dia pergi? She goes to the plantation practice room. Ini where does he go? Go-nya ditambah s karena subjeknya she ya. Jadi bukan hanya go tapi tambah es seperti rumus. Okay?
Menggunakan to be. For example, the sentence, when is your debate competition? Kapan debat kompetensi debatmu? It is on July 27. Or when is your holiday? Kapan liburanmu? It is in July. Penggunaan to be di sini itu menggantikan kata kerja, karena di sini tidak ada misalnya kata kerja. Kapan kamu mengikuti debat kompetensi debat, tapi di sini hanya menanyakan kapan kompetensi debatmu atau lomba debatmu. Jadi menggunakan to be sebagai pengganti kata kerja, sama dengan the second sentence, yaitu when is your holiday. Oke. Baru menggunakan kata kerja, itu when do you leave? I leave on Monday. Saya berangkat. Kapan kamu berangkat? Saya berangkat hari Senin. When does she register? Kapan dia mendaftar? She register in July. Dia mendaftar di bulan Juli. Karena ini when kan menanyakan waktu. Oke, kita lanjut di who. Misalnya rumusnya masih sama, di sini menggunakan to be. Misalnya, who are you? Siapa kamu? I'm Nur Ain. Who is she? Siapa dia? She is Lina. Just like that. Tetap kita mengikuti rumus yang ada ya urutannya, baik pertanyaan maupun responnya. Kita menggunakan kata kerja ya. Ini perbedaan who sama whom ya. Untuk whom ini digunakan jika kita menanyakan objek, objeknya siapa gitu. Sedangkan who biasanya digunakan untuk menanyakan subjek. Bisa kita lihat contoh berikut ini. Anda lihat, she looks her brother, menuju ke objek her brother. Whom does she register? She registers her sister. Sedangkan next, who meets her? Siapa bertemu dengan dia? Ahmad meets her. Who closes the door? Siapa menutup pintu? Anita closes the door. Jadi Anita ini sebagai subjek. Ketika kita menggunakan who, maka jawabannya itu merujuk ke subjek. Oke, kita pindah ke which dengan menggunakan to be. For example, which one is your favorite subject? Misalnya ini kalau kita ada dua mata pelajaran yang kita suka, jadi kita katakan which one is your favorite subject? My favorite subject is accounting. Atau tanpa menggunakan one, hanya mau menanyakan yang mana, which the English teacher? It is besides Sir and Rian. Kan kata kerja, for example, which one do you like? Atau I like the brown bag. Saya menyukai tas coklat. Atau which does she take? Yang mana dia ambil? She takes the monthly project. Dia mengambil proyek bulanan. So it depends on you how you will use. Maksudnya kalian bisa menggunakan which one atau which saja. It depends on you, tergantung kalian. Tetap diingat ketika subjeknya menggunakan she, maka responnya untuk jawabannya kata kerjanya ditambah s atau is ya. Itu tergantung pada akhiran kata kerja. Oke. Next, why. Misalnya example-nya, why are you here? Mengapa kamu di sini? Because I'm a member of this class. Karena saya anggota dari kelas ini. Why are you pale? Kenapa kamu pucat atau mengapa kamu pucat? Because I'm hungry. Karena saya lapar. Why, maka di sana ada hubungan sebab akibat ya. Jadi kita tetap pertamanya menggunakan, contohnya menggunakan to be ya. Seperti pada contoh yang ada, why are you itu are, to be seperti pada rumus itu am is are. Jadi dipilih satu saja. Okay, and then we move. Menggunakan kata kerja tetap sama, setelah why ada do or does. Kemudian jawabannya harus ada cause atau kalimat penyebabnya apa,
baru disambung subjek kata kerja ditambah s or is, itu berdasarkan subjeknya ya. Kalau kata kerjanya ditambah s or is, kemudian objek atau komplement. Oke, example, why do you come late? Because I wake up lately. Ini because ini yang menunjukkan maksudnya cause ya. Kenapa kamu datang terlambat? Karena saya bangun lambat. Why does he register at the university? Because he likes the university. Oke, just like that. Jadi ada hubungan sebab akibat. Oke, next how. Misalnya bisa how much, how long, how far, how many, how old, and etc. Example, how far is it? Berapa jauh itu? It is 3 kilometers from here. Atau how old are you? Berapa umurmu? I'm 23 years old. Just like that. Much itu berapa banyak, how far berapa jauh, how long berapa lama, how many berapa banyak, how old merujuk ke umur dan lain-lain. Dan untuk kali ini itu seperti biasanya kita menggunakan to be, jadi pengganti sebagai pengganti kata kerja. Oke, next how dengan menggunakan kata kerja. Misalnya how do you feel, bagaimana perasaanmu, atau bagaimana yang kamu rasakan. I feel good. Atau how long does he wait there, berapa lama dia menunggu di sana. It is about 3 hours, itu kira-kira 3 jam. Oke, next example in conversation, contoh dalam percakapan. What's your name? I'm Sylvia Waters. What department do you choose? Jurusan apa yang kamu pilih? I choose fishery. Saya memilih perikanan. Why do you like fishery? Kenapa kamu suka perikanan? Because I like all about fish. Karena saya suka semua tentang ikan. It's unique. What is your another reason? Itu unik. Apa alasan lainmu gitu? I have a plan to keep fish in a bioflok pond. Saya punya rencana untuk memelihara ikan di kolam bioflok. It is a nice idea. Thank you. This conversation we would see question words. Berdasarkan percakapan ini kita dapat melihat kalimatannya, yaitu what's your name, what department do you choose, why do you like fishery, and what is your another reason. Itu semua merujuk ke question words atau merujuk ke kalimat tanya. Oke. Simon, tugasmu atau student worksheet lembar tugas, answer the following question correctly. 1. Identify the question words on the following video. Jadi kalian yang pertama mengidentifikasi kalimat tanya pada video berikut, seperti contoh-contoh sebelumnya ya, pada percakapan yang tadi dijelaskan. Before starting our project, I should know who you are. It will make me easy to register our project. I need some information. What's your full name? It's a good idea. I am Lisa Stewart. I also need some information to finish your register as a member of our project. How old are you? I am 24 years old. What's your telephone number? 0852 5567. Thank you. I think it's enough. I hope we could finish this project. It's my pleasure. I hope so. Okay, next, to complete the following short conversation by using the appropriate sentences below and present in oral with your partner. Jadi kalian melengkapi percakapan dan dengan menggunakan kalimat-kalimat yang tepat, dan kalian mempresentasikannya setelah kalian melengkapinya atau mencocokkannya. Jadi ini adalah percakapan antara the conversation between Anto and Dinda. Jadi dilengkapi dengan menggunakan kalimat-kalimat yang akan disediakan atau yang telah disediakan pada slide berikutnya. Oke, masih ada percakapannya.
Dan ini choose the appropriate sentences. Jadi memilih kalimat yang tepat, yang sesuai. Kalian akan cocokkan lewat percakapan yang ada. Di sini ada 6 kalimat dan yang dibutuhkan hanya 5. Oke? Silakan memilih. Okay, don't forget to do your assignment. Trust yourself, you can do it. Jadi jangan lupa mengerjakan PR tugasmu. Percaya dirimu sendiri, kamu bisa mengerjakannya. If you don't understand, you can ask me as soon as possible by WhatsApp. Jadi kalau tidak mengerti, sekarang bisa bertanya melalui WA. Okay, see you.